Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Saya berdoa dan berharap teman-teman dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin. Nah, saya akan memberikan satu atau sebuah informasi kepada rekan-rekan. Ini adalah informasi yang luar biasa, ya, yang juga saya dapatkan di Berita Pai Network, ya. Beberapa sumber saudara, informasi-informasi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan hari ini adalah hari bahagia, berita gembira buat kita sekalian. Nah, perhatikan, uh, untuk khususnya regulasi kripto, ya. Pemerintah resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia. Tarif pajak kripto ditetapkan dalam PMK nomor 68/PMK.03/2022. Pajak yang ditarik adalah pajak pertambahan nilai PPM dan juga pajak penghasilan. Mata uang kripto atau cryptocurrency memang sudah tak asing lagi di telinga, namun setiap negara memiliki kebijakan berbeda terhadap cryptocurrency ini dan ketentuan perpajakan. Ada beberapa negara yang sudah menganggap kripto sebagai mata uang, yaitu Nigeria, Vietnam, Filipina, Turki, Peru, Swiss, Cina, Amerika, dan Jepang. Tak sedikit pula yang menetapkan kripto hanya sebagai komoditas saja. Kripto di Indonesia. Di Indonesia mata uang kripto memang bukan alat pembayaran yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2011 jelas ditegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Namun cryptocurrency diakui sebagai komoditas melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapeti, ya. Artinya uang digital alias kripto dijadikan sebagai aset investasi saja. Tak heran jika banyak orang memilih kripto sebagai instrumen investasi dalam dekade terakhir. Sekarang Indonesia sudah menetapkan perlakuan mata uang kripto dan ketentuan pemajaknya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai dalam kurung PPN dan pajak penghasilan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. PPH yang dikenakan adalah pasal 22 dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dalam hal PMSE telah memperoleh persetujuan pemerintah menjual aset kripto. 0,2% dari nilai transaksi aset kripto tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dalam hal PMSE tidak memperoleh persetujuan pemerintah menjual aset kripto. Pemerintah Indonesia resmi menarik pajak untuk aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia. Pajak yang ditarik adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan juga pajak penghasilan atau PPH. Bahwa penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan tulis PMK tersebut. Adapun dasar pengenaan pajak atas aset kripto adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak terutang. Dalam bab 2 pasal 2 PMK ini disebutkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi kripto kepada konsumen dilakukan oleh penjual aset kripto. Dalam hal ini penjual aset kripto akan menjadi tangan kanan pemerintah untuk menarik PPN dari konsumen. Wow. Adapun tarif pajak yang dikenakan untuk transaksi kripto dari penjual ke konsumen adalah sebesar 1% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto jika penyelenggara PMSI merupakan fisik aset kripto. Sebesar 2% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto jika penyelenggara PMSI bukan merupakan perdagangan fisik aset kripto. B. Siapa pemungut pajak?
Pemungut pajak PPN dilakukan saat pembeli aset kripto melakukan pembayaran kepada penyelenggara atau PMSE pertukaran aset kripto ke akun pihak lain atau tukar-menukar sesama aset kripto. Pemindahan aset kripto ke akun pihak lain dalam hal ini transaksi tukar-menukar aset kripto dengan barang lain selain kripto. Wah, ini panjang ini ya teman-temannya. Panjang. Jadi intinya bahwa Indonesia sekarang sudah meresmikan pajak kripto ya. Ini saya dapat informasinya di grup juga teman-teman, dikirim oleh Bapak Denis Dias supaya teman-teman percaya ya. Ini ada sumbernya. Saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, kita berharap untuk pelaksanaannya ini diterapkan dengan baik dan ini menguntungkan bagi kita sekalian, khususnya pemain-pemain rebahan yang suka main kripto atau token ya. Artinya bahwa ketika Pi Network ini diluncurkan di dompet-dompet kripto di Indonesia, ya sudah aman teman-teman ya. Karena sudah jelas ada pajak atau tarif-tarif pajaknya yang diambil oleh negara. Artinya apa? Kita tidak was-was lagi. Ini semakin membuat para haters akan lebih kejang-kejang lagi. Ya, yang tadinya kejang-kejang biasa, ini akan lebih kejang-kejang. Karena kalau mereka nyinyir, begitu kita menemukan kripto ya dalam bentuk koin, maka haters hanya bisa menatap dengan penuh kesedihan, penuh kepedihan, ya, penuh sakit hati, dan kalau itu terakumulasi maka kejang-kejang yang akan terjadi, ya, sampai stroke. Itu bisa terjadi. Oke ya teman-teman, itu informasi yang luar biasa hari ini, kabar baik bagi rekan-rekan, dan teman-teman bisa menunggu informasi-informasi saya selanjutnya. Formulir pemesanan mobil. Wah, ini ada lagi rekan-rekan pionir yang sudah memesan mobil. Wow, luar biasa teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja dulu yang saya informasikan kepada teman-teman. Salam sukses, tetap semangat ya. Hari ini gaya rambut saya berbeda. Kenapa? Karena kita harus menyambut sesuatu yang baru ya. Adalah satu sejarah besar ya. Maka rambut saya pun harus saya rubah ya teman-teman ya. Kita santai aja sedikit supaya nggak tegang-tegang ya. Oke, salam sukses bagi rekan-rekan sekalian.